Jemaat terkasih dimanapun berada, selamat hari Minggu. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama melalui online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelaksanaan peduli pandemi COVID-19. Merespon perkembangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 dan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara dan iman kepada Tuhan, Bidang Kespol GKI Jalan Mono Yusuf nomor 20 Bandung telah memberikan bantuan ke beberapa rumah sakit sebagai berikut. Rumah sakit Rotin Sulu, bantuan berupa 5 box masker, 20 box sarung tangan, 30 pieces baju pelindung, dan 1 liter hand sanitizer. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, bantuan berupa 72 masker. Berikutnya Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita bergabung dengan komunitas lain, sumbangan berupa 10 box sarung tangan, masker medis baju warna hijau, masker N95, dan hand sanitizer. Bantuan yang sedang dipesan untuk beberapa rumah sakit antara lain berupa Rumah Sakit Dustira berupa 100 pieces baju pelindung diri, Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat berupa 100 pieces baju pelindung diri. Bantuan tersebut masih akan terus diberikan selama dibutuhkan. Melalui program bantuan ini, kami mengetuk hati jemaat untuk berpartisipasi dengan turut serta membantu berupa masker, sarung tangan, dan APD. Bagi jemaat yang ingin membantu, dapat menghubungi Penatua Ibu Marlen dengan nomor telepon 081 124 7755. Yang kedua, tim Diakonia Darurat Peduli Pandemi COVID-19. Merespon kondisi ini, Majelis Jemaat GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung membentuk Diakonia Darurat Pandemi COVID-19 yang bertujuan membantu anggota jemaat dan simpatisan GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung yang terdampak langsung dan tidak langsung, khususnya secara ekonomi, dan memang layak mendapatkan perhatian dan bantuan. Sejak 31 Maret 2020, GKI Maulana Yusuf juga menyediakan makan siang gratis sebanyak 50 bungkus per hari bagi para ojek online dan petugas kebersihan. Untuk itu, bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung yang tergerak ingin berpartisipasi dapat memberikan bantuannya melalui rekening BCA dengan nomor 282 300 4001 atas nama Gereja Kristen Indonesia dengan menambahkan angka 19 pada nominal persembahan dengan contoh Rp1.019.000, atau dapat menghubungi Saudara Penatua Bintang Tambunan dengan nomor telepon 081 220 84 2496. Yang ketiga, ngopi bareng GKI MY. Mulai 1 April 2020, kami akan menyapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung melalui program ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI yang disingkat dengan Ngopi, yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 15.00 WIB. Program tersebut dapat diakses melalui media channel YouTube GKI Maulana Yusuf Bandung. Yang keempat, Tridum, kebaktian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah akan dilakukan secara online seperti kebaktian Minggu. Majelis Jemaat GKI Jalan Maulana Yusuf 20 Bandung juga menyiapkan liturgi dengan renungan singkat yang dapat diminta melalui WA Sekretariat Gereja dengan nomor telepon 085 721 34 8888. Yang kelima,
Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus yang sedianya diadakan pada Jumat Agung tanggal 10 April 2020 ditunda pelaksanaannya dan akan diadakan saat kita beribadah di gedung gereja. Yang keenam, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab Jumat mulai tanggal 17 April 2020 diadakan melalui Skype pada pukul 17.00 yang akan dipimpin oleh Pendeta Bernadette Forenza. Yang ketujuh, persembahan syukur. Penerimaan persembahan peduli pandemi COVID-19 via transfer ke rekening gereja dari tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp2.070.114. Demikian warta lisan tanggal 5 April 2020. Terima kasih. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan orang yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosanna
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Yerusalem gempar dengan kehadiran Yesus. Ia datang tidak dengan kuda, binatang yang kerap dipakai raja dan para pemimpin, yang identik dengan kekuatan dan kemuliaan. Ia datang dengan menunggangi seekor keledai betina, binatang yang kerap dianggap bodoh dan lamban, tapi dikenal juga sebagai binatang pencinta damai. Inilah kemuliaan yang ingin Yesus tunjukkan, bukan dengan kekuatan dan peperangan, tapi dengan kelembutan dan perdamaian. Bukan dengan kemenangan yang penuh sorak-sorai, tapi dengan kemenangan lewat jalan kesengsaraan. Maukah kita memiliki cara pandang seperti Yesus yang menyatakan kemuliaan walau dalam jalan sengsara? Kesengsaraan yang Yesus alami merupakan caranya menyatakan kemuliaan di tengah dunia, ancaman, hinaan, dan kesakitan yang ia dapatkan bukan penghalang bagi dirinya untuk mewujudkan karya keselamatan. Jalan penderitaan bukanlah sebuah petaka, tapi sebuah jalan untuk mencapai kemenangan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita meneladani Yesus? Apa yang kita lakukan saat merasakan penderitaan? Apakah kita hanya meratap tanpa bergerak? Apa yang kita lakukan saat menghadap tantangan? Apakah kita berpikir untuk menyerah? Apa yang kita lakukan saat terluka dan tersakiti? Apakah kita berpikir untuk menyimpan kebencian? Mari kita berdoa. Ya Allah yang mulia, ampunilah kami yang kerap menghabiskan waktu untuk menyalahkan diri sendiri atas ketidakberesan hidup yang kami alami. Ampunilah kami yang kerap berpikir untuk menyerah saat tantangan dan ancaman menyergap hidup kami. Ampunilah kami yang kerap menyalahkan-Mu
saat hidup kami penuh dengan susah dan derita. Luruskanlah cara pandang hidup kami, ya Allah. Meneladani Kristus Yesus kami saat berada dalam jalan sengsara, agar kami tetap berpengharapan walau dalam derita, dan tetap memandang-Mu sebagai Allah yang penuh kasih. Amin. Dengarkanlah berita anugerah menurut Yesaya pasal 62 ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, di tengah situasi sulit yang saat ini kami rasakan, mampukanlah kami untuk menemukan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Sapalah kami di dalam setiap pengalaman kehidupan kami yang unik saat ini, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menguatkan langkah kami, bahkan membuat kami memiliki pengharapan untuk menjalani hari demi hari, bahkan kehidupan kami seterusnya. Di dalam Kristus Yesus, sumber pengharapan kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Demikian tertulis. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri itu untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saya sungguh merasa tidak mudah berkhotbah dalam situasi saat ini. Kenapa? Karena ada banyak di antara kita yang benar-benar mengalami situasi yang sulit. Ada banyak di antara kita yang benar-benar mengalami situasi penuh kekhawatiran akan hari esok.
bahkan penderitaan yang nyata saat ini. Bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara, anjuran untuk stay at home atau di rumah aja mungkin jadi hal yang gak terlalu sulit untuk dilakukan. Tetapi begitu banyak orang lain, saudara, yang ternyata mengalami bagaimana mobilitas yang sangat terbatas ini begitu berpengaruh, begitu berdampak, apalagi dalam hidup sosial ekonomi. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, khawatirnya orang itu bukan hanya soal dirinya terpapar COVID-19, tapi juga soal tabungan yang makin menipis, soal uang makan yang harus dicari setiap hari, soal karyawan yang harus tetap digaji. Bahkan banyak orang tua yang sudah mulai berpikir bagaimana soal biaya kenaikan anak sekolah nanti pada saat pertengahan tahun. Saudara, kita sering mendengar dalam khotbah atau renungan-renungan yang beredar banyak. Kita mendengar dikatakan Allah itu baik, Allah itu memelihara, Allah itu senantiasa memperhatikan hidup kita. Tetapi kalau ternyata peneguhan-peneguhan yang demikian itu kita rasakan berbeda dengan apa yang kita alami, saudara. Dengan kekurangan yang nyatanya masih kita rasakan, dengan sakit penyakit yang kita alami, dengan kebuntuan akan situasi, maka pertanyaannya, masih dapatkah kita mengimani cinta kasih Allah itu di tengah sulitnya kehidupan kita? Saudara, satu hal yang menurut saya menjadi kekayaan yang amat luar biasa di dalam iman kekristenan kita, saudara. Kita meyakini bahwa Allah Sang Halik itu tidak hanya Dia yang berkuasa atas semesta. Allah yang kita percaya itu, saudara, tidak hanya Dia yang sanggup melakukan, mengubah segala sesuatu dengan kekuatannya. Tetapi yang juga amat penting dalam keyakinan iman kita, saudara, dan tidak boleh kita lupakan, adalah keyakinan bahwa Allah yang sama itu adalah Dia yang juga turut menderita bersama dengan kita. Mungkin ini terdengar aneh. Allah kok menderita? Bukankah klaim tersebut, saudara, seakan-akan bertentangan dengan klaim yang saya sebutkan sebelumnya? Bahwa Dia itu berkuasa. Bahwa Dia punya kekuatan untuk sanggup mengubah segala sesuatu bahkan dalam waktu singkat. Kok malah Allah disebut sebagai Allah yang menderita? Ya, saudara. Allah memang tidak sepantasnya menderita. Allah tidak perlu menderita. Tetapi di dalam Kristus, iman kita menyatakan bahwa penderitaan itu dengan sengaja Allah rengkuh. Di dalam Kristus penderitaan itu, penderitaan dalam kemanusiaan kita, saudara, dengan sengaja Allah ambil. Dan Allah menjadikan penderitaan kita itu bagian dari dirinya sendiri. Saudara, kita sudah berada pada minggu Prapaskah yang ke-6. Dan kita melihat bagaimana bacaan-bacaan Injil setiap minggunya menghantar kita pada perjalanan Yesus yang makin dekat pada peristiwa salib. Dalam Injil Matius hari ini, saudara, Yesus berada di hadapan Pilatus. Dan Dia dikelilingi oleh banyak orang yang menuduhnya. Dia dikelilingi oleh aneka sangkaan. Tetapi di tengah situasi itu, Yesus ternyata memilih untuk bungkam. Dan Pilatus digambarkan sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di hadapan banyak orang pada saat itu Pilatus kemudian memberikan tawaran. Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Meskipun nama depannya sama-sama Yesus, saudara. Tetapi Yesus yang disebut Barabas ini
adalah orang yang dikenal karena kejahatannya. Entah apa tindakan kriminal yang dia lakukan, saudara, tetapi dia berada di sana karena perbuatan jahat yang ia lakukan. Yang menarik, Injil justru menceritakan bahwa oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta Barabas itu dibebaskan. Dan di saat yang sama, Yesus dihukum mati. Saudara, tahukah Anda apa arti kata hasut? Saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Dan di KBBI itu, kata hasut berarti dengki, iri hati. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa ternyata kedengkian itu bisa dengan sengaja ditularkan. Kebencian itu ternyata bisa dengan sengaja disebar dari satu pribadi ke sekelompok orang. Lalu kemudian dari sekelompok orang, saudara, kepada banyak orang yang lain. Maka hati-hati kalau saat ini kita pun hidup di tengah-tengah aneka berita, aneka kabar yang menyebar di antara kita, hati-hati saudara. Karena kalau kita sudah termakan hasutan, kita seringkali tidak lagi bisa berpikir dengan jernih dan sehat. Yang benar bisa jadi salah dan yang salah justru bisa jadi benar. Dan itulah yang terjadi pada saat itu, saudara. Banyak orang memilih untuk menyalibkan Yesus yang sebetulnya tidak bersalah. Pertanyaan yang penting, saudara. Apakah Yesus mampu menyelamatkan dirinya dari situasi tersebut? Apakah Yesus mampu menghindar dari situasi penuh desakan dan tuduhan itu? Jawabannya of course yes, saudara. Tentu dia bisa, dia mampu. Jangan dulu bicara soal bagaimana Yesus bisa membebaskan dirinya dengan kekuatan ilahi, saudara. Sebelum itu, Tuhan Yesus bisa dengan gamblang membela dirinya sedemikian rupa di hadapan Pilatus. Dan bahkan dalam cerita Injil tadi dikatakan ada sinyal dari istri Pilatus untuk membebaskan Yesus. Ada banyak celah, ada banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Yesus. Tetapi Injil tidak berkisah demikian. Tuhan Yesus ternyata dengan sadar memilih untuk tetap berada pada jalan penderitaan yang nyata, yang real, yang sungguh hadir di hadapannya. Saudara, ini tentu bukan sebuah pilihan yang populer, bukan. Buat apa menderita kalau ada kesempatan untuk menghindar? Buat apa repot kalau ada kesempatan hidup lebih enak? Buat apa memberi kalau dalam situasi ini saya bahkan bisa cuan, bisa untung? Bukankah itu cara pandang yang lebih sering mewujud dalam tindakan saya dan saudara? Cara pandang kita sebagai manusia, saudara, seringkali begitu berpusat ke dalam. Kita penuh dengan self-importance. Pokoknya yang penting saya, me, myself, and I. Dan kecenderungan seperti ini kita lihat banyak sekali hadir di tengah pandemi ini, saudara. Pokoknya yang penting saya itu selamat, sehat, terlindungi. Soal keselamatan orang lain, kesehatan orang lain itu bukan urusan saya. Orang menimbun makanan, saudara. Orang mengambil untung besar-besaran. Orang menimbun perlengkapan kesehatan. Kita tentu bisa melihat di beberapa media bagaimana orang-orang itu membeli, memakai APD yang sebetulnya diprioritaskan untuk tenaga medis. Sehingga justru para tenaga medis ini pada akhirnya mengalami kekurangan yang luar biasa. Saudara, sangat nyata. Semakin sulit keadaan kita, maka semakin keegoisan itu muncul, menyeruak dalam diri kita semua. Sekali lagi saudara, Yesus Kristus ternyata punya pilihan
dan cara pandang yang amat lain. Sejak awal dia tidak pernah memilih jalan yang sekedar mudah, menguntungkan atau menyenangkan. Ketika memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, sekalipun semua orang menyambutnya, Kristus telah menunjukkan secara simbolis bahwa dia tidak datang seperti raja-raja yang lain. Kemuliaan Yesus justru nampak dalam kesediaannya menanggung berbagai derita, bahkan sengsara dunia. Dan jalan derita itu rela ia tempuh supaya kita bisa merasakan ketulusan cintanya. Jalan penderitaan itu rela ia tempuh supaya kita semua punya kesempatan mengalami bagaimana Allah hadir dan turut merasakan berbagai pergumulan hidup kita. Dia bukan Allah yang sekedar bicara dari jauh, saudara. Dia bukan sekedar Allah yang ngomong doang. Di dalam Kristus kita sungguh melihat bagaimana Allah benar-benar terlibat atas kesesakan kita. Dan tidak hanya itu, saudara, karena ia telah sungguh terlibat dan sungguh menderita, maka lewat Kristus pun kita menjadi orang-orang yang punya dasar, punya teladan yang sangat penting tentang bagaimana kita harus menyikapi penderitaan kita masing-masing. Saudara, dalam ibadah hari ini kita bersama tadi menyanyikan sebuah lagu yang indah. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Saudara, di tengah kesulitan dan penderitaan yang saat ini menerpa kita, kita semua punya kesempatan untuk belajar memandang segala sesuatu seperti Yesus. Seorang mistikus Italia bernama Gemma Galgani berkata, "If you really want to love Jesus, first learn to suffer, because suffering teaches you to love." Apabila engkau ingin mencintai Yesus, pertama-tama belajarlah menderita, karena penderitaan mengajar engkau untuk mencintai. Saudara, di tengah pergumulannya, Kristus mengajar kita untuk tidak kehilangan belas kasih, bahkan pengampunan. Di tengah penderitaannya, Kristus mengajar kita untuk tidak kehilangan kesetiaan kita pada kehendak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya, saudara, lewat penderitaannya, Kristus mengajak kita, Kristus mengajar kita agar di tengah berbagai situasi hidup kita, apapun itu, kita pun belajar memandang kepada Dia dan memperoleh kekuatan kita untuk tetap berpengharapan. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena di dalam Kristus kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang turut menderita bersama-sama dengan kami. Segala kesesakan kami, segala kebingungan kami mengalaminya bersama dengan Engkau. Maka biarlah ya Tuhan, keyakinan itu juga memampukan kami untuk terus hidup di dalam pengharapan, sekalipun kesulitan tetap menerpa kami. Tuhan, tolonglah banyak orang, bahkan Tuhan tolonglah kami yang juga saat ini tengah berupaya melakukan yang terbaik bagi keluarga kami. Tolonglah banyak orang, tolonglah kami yang terus berupaya untuk menghidupi keluarga kami di tengah situasi sulit. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam rasa syukur. Biarlah kami boleh tetap mendapatkan rezeki yang baik. Bahkan biarlah di tengah segala kekurangan kami boleh tetap belajar hidup dalam bela rasa terhadap saudara-saudari kami yang lain. Bapa dalam surga, kami sungguh berdoa bagi banyak orang yang saat ini juga berada di garda terdepan. Bagi para medis, bagi para dokter, perawat yang harus meninggalkan keluarga mereka dan berupaya sedemikian rupa merawat saudara-saudari kami yang terjangkit virus COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau menjagai mereka, Engkau menguatkan mereka. Bahkan di dalam kuasa-Mu Engkau juga memulihkan saudara-saudari kami yang sakit. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah kami yang juga tengah berupaya untuk memikirkan segala cara agar di tengah virus yang semakin merebak ada begitu banyak kehidupan yang boleh tetap dipertahankan. Berikanlah pemerintah kami Tuhan kekuatan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan untuk sungguh dapat memutuskan segala yang terbaik bagi kepentingan banyak orang. Bapa, biarlah kami sebagai gereja juga boleh menjadi alat Tuhan mendatangkan damai dan sejahtera di tengah situasi saat ini. Mampukanlah kami sebagai gereja untuk menunjukkan solidaritas kami. Mampukanlah kami sebagai gereja untuk menunjukkan kesaksian kami, supaya sungguh orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh senantiasa menggantungkan senantiasa hidup kami kepada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita menyatakan persembahan syukur kita.
Dengan cara pandangnya, Yesus memandang kita yang berdosa sebagai miliknya yang berharga. Karena itu, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 57 ayat 10 dan Roma 14 ayat 8 yang mengatakan demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, di sini kami membawa persembahan kami, ungkapan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya ketika pandemi yang sedang mewabah luar biasa saat ini. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami kesulitan. Kiranya persembahan kami ini boleh kami pergunakan untuk menolong saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menguduskan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Milikilah cara pandang seperti Yesus, agar engkau terus merasakan kemuliaan kasih-Nya. Walau berada dalam penderitaan, engkau dapat melihat keajaiban kasih-Nya. Kristus
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya alam dan segala ciptaan Tuhan yang engkau lihat mendorongmu untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kiranya firman yang menyapamu mengubah cara pandangmu untuk melihat kehidupan. Kiranya setiap perjumpaan dengan orang lain menyadarkanmu bahwa engkau tidak pernah sendirian melewati segala tantangan dan ancaman kehidupan. Dan Allah dalam persekutuan cintanya senantiasa memberkatimu dari kini dan selama-lamanya. Hosanna, 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 Amen. Hosanna, Hosanna,